Jadi kelebihan animasi di whiteboard, jadi memang layarnya itu kayak papan ya, jadi tidak kayak misalnya di Powtoon kan kayak lembar-lembar mirip PowerPoint ya. Kalau di sini kita bisa leluasa untuk menuangkan konsep atau materi yang akan kita sajikan dengan bentuk keunikan ya, seperti itu kayak orang nulis itu ya. Jadi anak-anak kita menjadi lebih fokus dengan adanya sketch itu. Itu ciri khas dari Sparkle ya. Jadi di sini ini pengantar dulu ya sebentar. Ini sejarahnya dulu ya. Terus Sparkle itu yang papan tulis itu mirip whiteboard. Bisa dengan whiteboard animation ya. Jadi animasi yang kayak di papan tulis itu ya. Sehingga kan dengan Sparkle ini menjadikan peserta didik kita atau orang yang itu lebih fokus dengan tulisan dibanding dengan gambar-gambar. Gambar ada di situ, tetapi dia tampilnya ya. Jadi biasanya kalau visual itu kalau antara objek satu tulisan gambar itu kalau tampil bersamaan biasanya akan susah. Nah, di Sparkle ini tampilannya berurutan. Jadi tidak bisa nggak bisa bersamaan. Jadi layar per layarnya itu muncul satu persatu sehingga memudahkan anak didik kita itu memahami materi kita dengan fokus, melihat tangan kan biasanya. Ini kan ada maksudnya itu tangan. Ya, jadi ini animasi yang sederhana sebenarnya. Lebih mudah langsung bisa kita pakai. Tinggal nanti ada beberapa seni ya, nanti kembali ke seni. Seni dalam mendesain video ini supaya tidak biasa-biasa saja sehingga menjadikan ketertarikan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Terus kemudian itu ya sekilas tentang Sparkle, tentang video scribe Sparkle ini. Nah sebelum kita masuk ke softwarenya, ya, ada beberapa prinsip di dalam membuat video animasi yang berbasis video scribe Sparkle ini. Ya, coba saya tayangkan. Bisa dilihat ya Bang? Ya Bang ya? Bisa ini ya? Bisa Pak. Ya, ya coba ini kita. Ini materi ini sudah saya buat video, tak taruh di. Ya. Nah, ini bisa kita pause ya. Minta maaf Pak, yang masih ke-share masih video PowerPoint. Ya Bang? Masih PowerPoint ya? Iya masih PowerPoint, coba dipindahin. Oke. Dipindah dulu, di stop dulu ya, stop share. Iya. Ya, tak pindahin dulu. Ya, kita langsung masuk ke. Oke. Nah ini sudah keluar nih, Sudah membuat ya? storyline. Membuat storyline udah kelihatan. Udah muncul. Ya, oke. Ya. Ini saya tadi mempraktekkan ya bagaimana kita juga bisa mengisi suara, mengasih instrumen dan ya bisa juga kita pause ya. Ini kalau di kelas itu kan bisa kita tayangkan di LCD sehingga bisa kita jalankan lagi gitu ya, kita cut. Jadi ada prinsip. Ya, berarti yang pertama sebelum kita membuat video animasi video script Sparkle ini, mungkin ini juga prinsip umum ya di dalam membuat animasi pembelajaran. Yang pertama itu ada namanya storyline atau yang ada istilah juga storyboard ya, apalah istilahnya. Intinya sama, intinya membuat alur ya, alur dari konten yang akan kita sajikan sehingga nanti urutannya bisa mudah dipahami. Ya, kita lihat bagaimana isi kontennya, isi storyline-nya. Ya. Dari setiap slide yang kita buat itu harus ada apa isinya, yaitu ada contohnya itu ya. Alurnya pertama opening, biasa ya, opening harus setiap
Setiap konten video itu harus ada opening title-nya. Terus kemudian di situ apa isinya? Misalnya ada logo, ada teks. Terus kemudian ada narasinya, kita tambahi kayak ini barusan ini ya, video yang saya buat tadi ini saya mengisi voice over-nya langsung di sini. Jadi kita tidak pakai editing video lagi, cukup di sini. Mirip PowerPoint sebenarnya. Tapi di sini lebih enak ngisi voice over-nya ya. Termasuk ada ngasih musik instrumen misalnya. Nanti bisa kita kecilkan, kita atur lah. Ya, jadi di sini storyline-nya atau alurnya itu sampai di durasinya berapa satu slide itu. Nah itu misalnya 4 detik misalnya. Jadi ada sebuah prinsip ya, kaidah dalam konten video itu ketika di-share di sosial media ataupun di media share itu yang powerful ya. Jadi itu menurut risetnya itu adalah 2 menit. Jadi kalau kita men-share sebuah video yang lebih dari 2 menit, ya, misalnya konten pembelajaran kita itu banyak misalnya, itu bagusnya adalah dipotong-potong. Bukan sekali share 15 menit atau sampai setengah jam, audiens atau anak-anak atau orang dewasa pun misalnya akan males gitu ya, akan cukup lama banget. Jadi dalam kaidah video animasi itu ada sebuah patokan. Apalagi kalau kontennya itu kita share di Instagram misalnya atau di media share yang lain, ada sebuah parameter powerful video itu akan mudah dicerna dan diingat oleh orang yang melihat, ada durasi powerfulnya. Ya rata-rata para risetnya itu 2 menit itu yang paling maksimal ya, paling bagus. Makanya kita harus membuat storyline ini, alur dalam video kita itu sebelum kita membuat sebuah video di VideoScribe Sparkle ini. Ini yang pertama, yaitu membuat storyline. Jadi per slide-nya itu sudah kita rancang. Ya, makanya nanti ketika kalau enggak biasa tertulis juga bisa ya, kita buat ore-orean gitu ya, pakai buram itu misalnya slide 1. Jadi kita membuat desain dulu. Jadi ketika kita nanti pindahkan akan sangat cepat, tidak ngarang dan terstruktur. Ini langkah yang pertama, membuat storyline. Nanti Bapak Ibu bisa ngunduh di channel MST ya. Sudah saya buat video materi ini ya, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kita pause ya. Jadi enaknya Sparkle ini bisa kita pause gini ya, seperti video itu. Ketika ngajar pun bisa pakai semacam ini. Karena kalau hanya video mengalir gitu kan susah disimak juga, kecepatan misalnya. Nah, yang kedua setelah kita membuat storyline-nya, urutan tampilan per layarnya, kita menyiapkan gambar-gambar ya. Baik gambar yang ada jadi di VideoScribe Sparkle ini sudah disediakan di sana. Ya, di sana sudah ada gambar-gambar banyak sekali, baik yang offline ataupun online. Jadi kalau yang online itu biasanya untuk kulaan. Maksudnya kulaan itu kalau mode online di VideoScribe ini seluruh asetnya itu lengkap ya. Jadi lengkap. Bentuk tangannya, bentuk pensil yang untuk nyeket dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita gambar yang mau kita custom, misalnya kita mau bikin sendiri bisa. Ya, pakai yang paling bagus sih pakai Adobe Illustrator, atau kalau paling gampang ya pakai PowerPoint lah kita misalnya, atau gambar JPEG atau PNG ya. Sebenarnya pakai SVG yang paling bagus, detail. Tetapi agak susah ya kalau yang ingin belajar Adobe Illustrator atau Corel atau apalagi ya satu lagi itu yang Inkscape ya, itu bisa untuk memproduksi konten yang berextension SVG. Nah, tapi kalau yang paling mudah ya pakai PowerPoint bisa ya. Nanti di save as-nya itu PNG ya, yang lebih bagus. Atau gambar GIF. Nah, gambar GIF bisa masuk di sini, bisa ya. Gambar GIF. Ya, jadi ini konten-konten misalnya dalam sebuah pembelajaran, misalnya gambarnya tidak ada di VideoScribe
yang disediakan di sana, kita nyari sendiri, mengupload sendiri, atau kita membuat konten sendiri pakai Corel atau pakai PowerPoint bisa. Ya, paling cepat pakai PowerPoint sebenarnya. Ya, jadi itu yang kedua, menyiapkan gambar dan audio. Audio ini ya instrumen yang pas ya. Meskipun di Videoscribe Sparkle ini ada koleksi audionya. Ya. Ini langkah yang kedua. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kita menginstal aplikasi Videoscribe. Saya diunduh langsung di web resmi dari Videoscribe. Oke, yang ketiga, ya asumsinya kita sudah punya video scribe-nya ya. Ini kita lewati dulu, tapi sebagai info untuk Videoscribe Sparkle ini memang ada yang versi berbayar, ya nggak mahal sih, tapi juga yang trial. Ya. Nah nanti yang saya share tadi itu yang versi trial aja, yang 7 hari. Nanti bedanya dengan kayak punya saya ini kan sudah ada tulisan trialnya gitu ya. Ya kalau yang versi tengah-tengah nggak saya share. Jadi itu yang ketiga. Jadi sebelum kita buat Videoscribe, konten sudah kita siapkan dulu sehingga ketika kita menginstalasi tinggal cepat. Kemudian di Sparkle ini, di Videoscribe Sparkle ini juga ada template ya, Bapak Ibu. Ada template, tinggal kita mengganti kayak ini yang saya buat ini kan ini template. Bisa kayak rel itu template, saya ganti aja isinya. Ya, jadi mirip PowerPoint sebenarnya. Template bisa juga kita bikin bebas karena ini kan konsep Videoscribe Sparkle ini kayak papan tanpa batas, kayak tidak per lembar-lembar kayak PowerPoint enggak. Tapi dia papan lebar ya, nanti kita lihat ya di aplikasinya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang keempat, memasukkan aset visual. Ya, lah disinilah yang penting dalam Videoscribe Sparkle itu ketika semua konten urutannya sudah kita buat, terus kemudian asalnya sudah lengkap, tinggal kita seni dan kreativitas kita di dalam mengemas ya. Ya, disinilah nanti yang sering banyak lomba bagaimana membuat animasi itu lebih menarik, lebih unik ya, dan pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa mudah diingat. Jadi intinya kreativitas itu dan dalam menyajikan atau uniknya ini ya, memudahkan audiens atau peserta didik kita itu mudah mengingat. Jadi intinya kan mudah mengingat. Kalau biasa-biasa saja kayak PowerPoint terus itu kan lama-lama tidak jenuh ya, paling kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau dengan Videoscribe Sparkle ini ada efek tangan, ada efek sket, ada kayak orang yang dan sebagainya itu kan menjadi terasa videonya itu spesial ya, unik ya. Ya kita lanjutkan, ini yang terakhir. Nah itu. Ya. Oke, ini secara garis besar ya untuk sebelum kita membuat video itu yang langkah-langkah yang akan kita buat ya. Seperti di tayangan ini di layar software ini ya. Ini per layar atau per slide ya bahasanya nih. Ini slide-nya ini kan. Ini tampilannya akan selalu berurutan. Misalnya ini ya. Ini berurutan terus. Jadi enaknya Sparkle itu orang melihat secara visual berurutan. Jadi mudah sekali mengamati ataupun menyerap materi yang kita sampaikan. Oke, sekarang kita mulai dari awal lagi ya. Dari awal software ini pertama ketika kita sudah menginstal, nanti akan fiturnya semacam ini. Ya, jadi di sini ini yang versi Yang versi bukan trial ya. Nah di sini ada kalau create new scribe ya ini kalau
kita memulai yang baru, tidak pakai template. Terus kemudian ini akan muncul ini video-video yang sudah kita buat tadi. Ini penyimpanan di sini, yang sebelah sini. Nah, ternyata di sini ada juga template-nya Bapak Ibu. Jadi enak ini. Jadi itu tadi saya pakai template, ini banyak, ini ada 12 template. Nah, ini tinggal pakai inilah. Tinggal kita ganti-ganti. Nah, ini template-template yang sudah ada di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kok nggak sempat misalnya kan, bikin kreasi sendiri, pakai aja ini. Tinggal nanti, ini saya contoh ya, ambil satu template saja. Itu 12 tipe template atau 12 template, Pak? Tipe kayaknya. 12 tipe ya. Tipe Itu ya. ya. Jadi yang satu type bisa macam-macam ya? Ya. Ini kan hanya isinya aja kan, modelnya bisa kita modifikasi sendiri sebenarnya. Kita bikin yang customize, yang kosongan juga bisa. Tapi kalau kayak tadi kan saya bikinnya ini kan tergesa tadi yang bikin untuk yang tadi. Saya ambil aja salah satu template, tak bikin, udah jadi. Nah ini kan lebih, nah kita lihat aset-aset yang kayak gini kan kita nyari kan susah. Mending pakai aja yang ada ini. Ini saya menjalankan salah satu template ya. Oke. Desain lah ya, desain yang dibuat oleh, yang disiapkan dari video script Sparkle. Nanti yang trial kayaknya nggak ada kayaknya, nggak tahu ya, nggak ada kayaknya. Nanti coba Bapak Ibu nanti ya, yang trial. Bisa sih langsung yang sudah dikasih linknya aja Pak lewat situ. Langsung ya, install bareng boleh. Ya, ini contoh aja ya, ini contoh salah satu. Ya, kan dari sisi penyajian konten ya, akan lebih terasa apa ya, orang fokus di sini. Nih, orang nulis gitu kan, ada orang ngasih ini. Bisa kita pause juga. Nah, nanti tinggal misalnya ini kita ganti isinya kan, tinggal kita ganti. Nah, nanti kita belajar ya, mengenalkan bagian-bagian. Ini hanya salah satu contoh template ya. Oke, kembali ke halaman pertama tadi. Ya, ini untuk template. Terus menu-menu yang lain ya standar ya. Kita coba langsung masuk ke isi dari video ini ya, fungsi-fungsi tombolnya. Yang kita mulai create ya, create new scribe aja. Kita mulai di halaman workshop ini ya. Ini kan whiteboard-nya itu ini yang disebut whiteboard ya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi ya. Ini untuk penyimpanan. Sebenarnya enaknya ini sudah ada Pak. Kalau kita Bapak Ibu, ini kalau kita tekan kan save or export. Jadi kita sebenarnya nggak usah apa-apa, ini sudah ada nih. Ketika ini ada subscribe. Misalnya ini memasukkan musik ya, instrumen. Kayak punya saya tadi kan saya bikin yang konten saya tadi ya, tak kasih instrumen di sini. Di sini juga kita klik, sudah tersedia di sana. Ini udah baik hati di situ. Tapi ini versi yang bukan trial ya. Nah, ini sudah banyak sekali instrumen. Atau bisa kita ngupload sendiri. Misalnya mau memasukkan import dari MP3 bisa ini. Ini pojok kiri bawah ini ya. Itu kalau kita mau memasukkan dari laptop atau yang sudah tersedia di sini. Kemudian di sebelahnya ini tinggal dipencet gini Bapak Ibu. Oh, ini untuk apa ya? Voice over. Oh, berarti ini untuk ngisi dubbing ya. Ngisi dubbing di video ini. Jadi ketika kita klik nanti tinggal kita klik rekam. Nanti di situ sesuai ini akan tampil slide ya, per slide itu yang narasi yang akan kita baca sesuai apa yang kita paparkan nanti. Tinggal ini akan masuk suara kita yang di video yang saya buat tadi ya, yang untuk. Terus kemudian yang ini masuk ke sini ya. Jadi ini sudah ada keterangannya ya, background. Nah, berarti jadi ini langsung bisa insya Allah Bapak Ibu, ini gampang.
Ini warna ya, tak ulang lagi. Ini background-nya ya, ini gambar kuas ini. Bisa kita atur warnanya. Misalnya yang paling seger lah. Ya. Kalau ini kayak efeknya aja, efek gelap. Ya, ini misalnya ini. Ini untuk background. Ya karena whiteboard kan prinsipnya dia kan papan ya, papan polos itu. Kalau papannya latar backgroundnya banyak apa motif biasanya kurang fokus juga membuat. Kemudian yang ini adalah default atau bentuk tulisan goresan tangannya. Ya, yang gambar tangan ini default scribe hand. Di sini banyak sekali presetnya ya, atau misalnya ini bolpen. Ada jenisnya banyak sekali bolpennya. Kalau ini ada tangan orang ya, ini ada namanya masing-masing. Nama-nama ini menunjukkan kalau tangan laki-laki apa mau tangan perempuan gitu ya. Di sini banyak sekali isinya, bentuk tangannya. Nah ini misalnya gambarnya lucu ini. Misalnya ada yang tangan robot, tuh ini udah ada baru ini berarti. Jadi misalnya ya kalau bisa kita ambil ya. Ini berarti nanti defaultnya atau apa sebelum kita revisi maka semuanya adalah bentuk tangannya semacam itu. Ya. Ini misal kita pakai ya. Itu untuk pengaturan default. Meskipun nanti bisa kita atur per bagian ya. Kemudian yang ini kalau yang gambar ini play from start itu artinya kita memutar video yang sudah kita buat ya, layar pelayar itu dari awal sampai akhir. Coba kita nanti ambil satu preset ya. Misalnya ini saya ambil ini misalnya. Ya, jadi nggak jelas ini background-nya ntar diganti. Ya. Ya, kalau ini kalau kan layar di sini kan menunjukkan slide-nya ya, layarnya ya. Ini. Kalau yang ini memutar desain ini dari layar itu saja, dari layar ini kan layar pertama. Misalnya kita tambah lagi yang kedua misalnya. Ini di layar kedua. Jadi kalau mau kita putar yang satu tok berarti ini yang kita pilih. Ya. Nah, ini bisa sekarang lanjut ya. Ya, ini untuk. Nah, kemudian yang terakhir ini kita merender ya kalau di editing itu. Ini bisa kita render kemudian kita download ke laptop kalau ini. Kalau yang sebelahnya ini langsung bisa diupload di YouTube. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ini bisa langsung ke PowerPoint. Jadi ini bisa di-linkkan ke PowerPoint di sini ya. Jadi video yang sudah kita buat nanti ketika pilihannya download as PPT, nanti hasilnya itu akan nempel di PowerPoint kita. Ya. Dia akan masuk di halaman PowerPoint. Kalau ini masuk ke dalam ke laptop ya. Oke, itu fungsi-fungsi tombol di sini. Ini enak sudah ada. Kalau kita nggak hafal, nggak harus dihafal. Yang penting kita ada muncul sendiri, ada pop-up-nya keluar sini. Itu untuk tombol yang atas ya. Terus di sini juga ada tombol di sini, di atas ini. Ini ada gambar gunting ini untuk meng-cut gambarnya ini, untuk memotong. Ini di-cut, dihapus ya. Ya kalau mau ya ini gambar gunting. Kemudian kalau ini mengcopy aset yang ada di sini. Ya, ini gambar copy. Misalnya mau berulang-ulang. Kalau ini untuk pastanya. Oke, itu yang fungsi yang ada di atas ini ya masing-masing. Ini nggak perlu dihafal ya. Cukup kita
ada tulisan, oh ini untuk musik. Misalnya kita kasih musik yang tadi ya, kita coba. Misalnya ya ini bisa kita pilih. Ini musiknya. Kalau mau masukkan tinggal diklik 2 kali, diklik gitu ya, langsung pindah ke sini. Ini untuk volumenya. Ini volume musiknya ya. Kalau kita coba masukkan, di sini ada tanda, klik. Nah, sekarang Bapak Ibu ini yang penting juga ya. Ketika kita sudah memasukkan konten, biasanya ada pengaturannya di sini di pojok sini. Ya, di pojok sini ada 3 pengaturan. Ada elemen propertize-nya ini. Jadi ini untuk mengatur kecepatan ataupun ini ada waktunya ya, waktu goresannya itu. Jadi kalau ini 2 kan kalau semakin banyak, berarti goresannya semakin detail ya, semakin halus dan semakin agak lama memang waktunya akhirnya. Makanya ini nanti perlu diatur ya. Ini untuk gerakan animasi tangannya itu ya, yang berupa skate tadi ini misalnya 7 second ya. Ini kelamaan biasanya. Memang lebih detail gambarnya. Kita buat 4 misalnya. Ini yang pertama. Kemudian yang sebelahnya ini yang pokok untuk jadi setiap selesai satu aset yang kita taruh di video script itu dia kan butuh waktu sebelum berganti ke aset atau gambar selanjutnya. Maka di sini pause-nya ini harus kita sesuaikan supaya ketika orang melihat video kita itu tidak terlalu cepat sehingga susah disimak. Nah, ini kita atur di sini. Ya. Tapi juga nggak terlalu, ya misalnya nanti kita coba-coba aja di sini ya. Karena nanti termasuk ketika kita memasukkan voice over atau suara, ya mendubbing video itu kan kita sesuaikan nih pause-nya harus agak lama dikit biar suaranya dubbing kita, voice over kita itu bisa selesai apa narasi yang ada di slide tersebut. Kemudian kalau ini transisi ya, ini juga bisa kita atur. Nah kemudian ini yang lain, bentuk sketnya juga bisa kita atur ini. Ya kalau ini image-nya kan gambarnya, ini goresannya ya nanti. Nah kalau yang ini adalah bentuk, kalau ini draw berarti dia bentuknya kayak gini. Sketch ya, kayak orang menggambar. Bisa kita ganti juga dengan ini, kayak orang mindah tangan, yaitu orang dorong. Nah, biasanya kalau orang dorong itu kan tangannya kita ganti dulu, yang bentuk kita sesuaikan. Ya, misalnya kan tadi kayak orang mendorong sesuatu ya, jadi kayak gini. Maaf. Ya, kayak gini. Nah itu kayak, jadi dia bukan skate tetapi move, jadi menggerakkan objek, kayak mendorong ya. Ada juga fade in, kalau fade in ini hanya keluar gitu saja tanpa efek. Kalau ini move angel ini adalah untuk mengatur dari mana letak kalau move ya, kalau berpindah itu ini kalau ini dari sebelah sini, ini dari atas, ini dari sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini dari bawah keluarnya. Jadi nanti keluaran objeknya ini dari mana? Nah ini di move in angel ini. Nah, kalau yang sebelah ini tadi ya, saya ulangi, ini kan untuk mengganti-ganti efek tangannya tadi. Ya. Misalnya tangannya siapa ini tangan perempuan misalnya. Ini banyak sekali kita pilih, misalnya ini bentuknya kayak kuas ya, itu kuas untuk menggambar, berarti kayak gitu. Ya. Inilah seninya Bapak Ibu. Nanti di sini kita butuh seni untuk memilih
aset apa ya, efek apa yang akan kita tampilkan di sini. Sehingga tayangan kita itu unik, menarik dan mudah disimak. Ya. Jadi itu untuk mengatur. Kalau ini menghapus, kalau ini menghilangkan ini, menghidden. Ya. Ya, jadi itu untuk. Oh ya, ini ada yang belum saya sampaikan. Ini selain ini untuk add image ya. Kalau ini untuk masukkan gambar. Kalau ini yang teks, Bapak Ibu. Ya, coba kita klik. Ini kita klik sini. Ini untuk menambahkan. Ini jenis font banyak banget ini. Misal kita pilih ini warnanya. Ya, oke. Ya. Nah, ini. Nah, ini untuk new text ya, untuk menambahkan teks. Ini bisa kita atur ukurannya. Termasuk ketika sudah kita tulis, misal ini kita atur urutannya bisa juga, yang nanti tampil laptop dulu, kemudian logo, baru tulisan ya. Ya, biasanya per layar ini juga kita atur juga, mau bentuk tulisannya bagaimana, kecepatannya bagaimana, ya. Terus bentuk tangannya bagaimana. Ya, misalnya kita ingin ganti tangan, misalnya ini kita pilih lah, itu sudah ada previewnya ya. Kita pilih yang mana yang pas, misalnya ini ya. Kita pilih. Ya. Jadi nanti kalau ingin kita lihat, kita tayangkan sketnya bagaimana, cukup ini diklik ini terus kita play-nya di sini. Ya. Oke, itu untuk memasukkan teks. Kemudian kalau yang ini chart ya atau grafik, bentuknya banyak sekali, bisa kita lihat ya nanti di sini, biasa disediakan. Ini tipenya apa? Misalnya kita pilih yang bayi, misalnya. Ini labelnya, misalnya salah saya. Ini. Nggak keluar ya ini. Ini untuk grafik intinya ya. Ini grafik. Oke. Nah, kita hapus saja. Jadi itu fungsi beberapa yang ada di sini ini untuk teks. Nah, kemudian setelah kita tahu fungsi semuanya ini ya, sebelum kita membuat video juga kita perlu mengatur layar. Misalnya sudah aset sudah kita masukkan semua di sini ya, sudah di layar sini. Maka kita atur dulu. Ya, jadi ini ada pengaturan kamera ya. Jadi kamera itu artinya posisi objeknya tadi, mau besar, mau kecil, mau bagaimana ya, itu bisa kita atur di sini. Ini ada kayak zoom in, zoom out ya, ada tanda kaca pembesar di pojok sini. Kalau ini tampil seluruh layar ya utuh. Ini membesar. Ini bisa kita buat ngezoom atau kita kembalikan. Ya, ini geser. Kanan, ini naik turun. Nah, itu tadi semua tombol-tombolnya ya. Sekarang kita bagaimana setelah kita tahu tombolnya, terus cara mengisi ataupun memasukkan asetnya ya, atau ini di sini ya. Ini bisa kita upload, kalau di sini ada tombol upload ini. Ya. Bisa kita masukkan dari konten yang ada, yang sesuai kita ada di laptopnya. Misalnya gambar Garuda ini, Garuda Pancasila nggak ada di sini, tapi saya upload lewat sini. Ya, import. Ya, kita import dari sini. Ya. Oke, setelah semuanya sudah dimasukkan di sini, ya, asetnya sudah lengkap. Kalau suara dan dubbing kan nanti terakhir ya, finishing.
Tapi yang penting menata letakkan konten ataupun aset yang ada di sini. Jadi ini kita tata ya. Nah, supaya gambar ini ditampilannya nanti tidak geser-geser ya, perlu kita kunci layarnya. Ya. Jadi misalnya ini bisa kita sembunyikan. Jadi ini kan bisa kita kecilkan ya, bisa kita buat layar bebas ini loh ini. Kan kelebihan dari Sparkle ini dia tidak pakai layar per layar kayak PowerPoint itu ya. Terus PowerPoint kalau ini layarnya bebas, bisa kemana saja, naik turun bisa dan sebagainya, ini lebar, jadi kayak whiteboard. Leluasa lah intinya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya, kita bagaimana menyusun aset ataupun konten yang sudah kita upload di sini supaya gambarnya itu misalnya yang kita tampilkan ini tok ya, misalnya gambar laptop. Ya, ini layar pertama laptop ya. Supaya gambar ini tidak bergeser ya, bisa kita kunci di sini atau kita lock di sini. Jadi kameranya kita lock, posisinya kita lock. Klik sampai keluar ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau nanti kita putar, ini gambarnya yang keluar persis kayak gini. Posisi ini kan layar ya, ini layar kamera yang akan tampil di video kan ini. Jadi bentuk laptopnya semacam ini nanti. Coba kita putar ya. Ya. Ini ada tombol yang di sini untuk pause ya. Ya, kita kecilkan, pakai scroll bisa juga membesar, mengecil ya. Kayaknya nggak cocok kalau pakai kuas ya. Kuas kayaknya kesannya harus pakai draw ya. Kalau kuas itu kan menggambar ya. Nggak pas. Coba kita lihat lagi. Ya. Jadi kecepatan goresan tangan itu diatur pakai ini. Pakai ini tadi. Kita klik objeknya ya. Ini goresan tangan tadi saya ulangi lagi menggunakan waktunya ini. Kalau semakin besar biasanya dia akan semakin detail, menggoresnya detail ya, tidak terlalu cepat. Kita lihat. Ya, ya. Itu tadi untuk layar yang pertama. Nah kemudian pada layar selanjutnya ketika kita mau mengatur tata letak, kan ini sudah kita lock ya, ini ada kunci juga ini, bisa kita lock biar ini dia tidak tergeser atau kegeser, tidak sengaja geser ya, maka kita lock di pojok sini, ada gambaran elemen di pojok sini. Ya. Nah kemudian ketika kita mau ingin memasukkan konten yang kedua, karena dia berurutan ya sifatnya, kita atur misalnya di sini. Ya, di sini kita zoom. Zoom pakai scroll ya Bapak Ibu ya. Ini ngezoomnya pakai scroll. Ya supaya nanti ini penggaris ya, nggak begitu penting. Supaya pas ya, ini kita paskan dulu. Ini loading. Ya. Ketika sudah pas, layarnya sudah pas sesuai yang kita inginkan, kita lock lagi tadi. Jangan lupa, setiap satu objek, setiap satu layar, pastikan ini harus di lock. Ya. Ini kan ditempatkan di layar kedua ini. Kita lock di sini. Nah, sampai keluar ini. Ya, ini berarti posisinya sudah kita kunci ya, kita kunci supaya nanti tampilan di videonya semacam ini. Kalau nggak kita kunci nanti dia bisa geser-geser atau tidak sesuai yang kita inginkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini kan tadi udah gambar, ada layar, kemudian kita kasih teks ya. Teksnya kan di sini kita geser, kita scroll ya. Ya, teksnya karena di bawah, ya, kita atur
mau kita tampilkan di mana misalnya. Ya, misalnya ke sini. Ya, kita ganti fontnya cukup diklik ya. Kalau ingin mengganti, mengedit, diklik 2 kali ini. Nah, diedit, ya kita ganti font yang lebih mantap lah. Terus warnanya juga bisa kita sesuaikan di sini. Terus ini juga bisa kita atur mau tengah atau rapat tengah atau ini bisa kita atur. Ya, kita klik. Ya. Ya, jadi ini supaya pas semacam ini, persis kayak layar ini di sini. Misalnya kita ingin membuat zoom, kita atur dulu, kita besarkan dulu, baru kita lock. Ya, maka nanti hasil videonya persis sepasnya di layar kayak gini. Kalau nggak kita lock nanti bisa lah ini akan lari-lari atau tidak stabil ya. Oke, ini kita coba tampilkan semua. Ya. Kalau ini dirasa terlalu cepat, cukup ini diklik 2 kali oh ini terlalu cepat misalnya, berarti apa ini kita besarkan ya timernya ini, termasuk sketnya juga kita tambah dikit supaya nggak terlalu cepat. Yang jelas yang tengahnya ini untuk pergantian antar objeknya ini yang harus kita tambahi besarnya, karena nanti ketika kita kasih voice over atau kita isi suara ini harus diatur benar ini biar antara suara dan tulisan sinkron ya. Ya, kita atur biar agak ya, kita lihat. Nah, jadi enak kan dibaca. Oke, ya itu tadi untuk mengatur atau mengatur aset ataupun konten-konten yang kita buat ya. Harus dipastikan setelah kita taruh di posisi yang pas semacam ini, yang sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya kita geser lagi layarnya, bisa kita geser, kita ada objek lagi di sini ya, misal di sebelahnya kita tambahin misalnya. Misalnya kita kasih pemandangan misalnya. Kita mau gambar di sini. Ya. Ini bisa kita kecilkan. Ya. Ini bisa kita taruh sampingnya. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, kalau ketika kita memasukkan aset baru semacam ini, ya, harus kita pertama langkahnya ketika sudah masuk gini kita cek dulu, diklik di sini, kita lihat propertiesnya ini, kita cek dulu, lamanya berapa, hanya 2 scan ya, jadi terlalu cepat ya, kita tambah dikit supaya lebih menarik, termasuk kecepatan pergantiannya. Terus kemudian kita ganti, ini misalnya kalau gambar kan bagusnya tangannya seperti kuasnya, nah ini. Ya. Kita pilih, bisa kita coba gerakkan. Nah ini tadi karena tidak saya lock, maka dia masih kelihatan yang ini. Makanya pentingnya kita lock ya, kita kunci. Ketika ingin tampilannya semacam ini, ya biar yang sebelahnya nggak kelihatan, bisa kita geser kayak gini ya. Kita atur. Nah kita lock gambarnya. Misalnya kita ingin yang kayak gini ya. Kita lock dulu. Nah ini kita lock ya. Supaya nanti tampilannya persis kayak gini. Ya. Oh ini biar menarik ditambah hewan satu lagi coba. Misalnya ini. Ya. Termasuk kalau ada satu aset lagi gini sama, supaya nanti videonya keluar persis semacam ini, maka ini kita lock. Ya, kita klik di sini.
Ya, kita lock. Ya, dia akan terkunci posisi layarnya semacam ini, posisi asetnya ini. Kita cek dulu apa ininya, bentuknya. Oh, sket ya. Oke, tangannya bentuknya semacam itu. Kalau misalnya kita ingin yang lain, bisa kita cari di sini banyak. Misalnya kita cari yang tidak usah gambar tangan ya, misalnya cukup pensilnya tok gerak gitu ya. Terus ini jadi belum kita lock tadi ya, yang ini supaya gambarnya nggak lari kemana-mana, kita lock ya. Kita klik layar ini, kita lock kamera di sini. Set. Nah ini sampai muncul kayak gini. Kalau dirubah nanti posisinya kita matikan dulu juga, kita lock ulang lagi. Ya. Coba kita gerakkan dari pertama ya. Itu. Nah itu kan Bapak Ibu langsung pindah layar. Ya, oke. Itu tadi untuk memasukkan aset dan karena ini sebagai layar yang lebar ya, jadi bisa mau kita geser kemana saja bisa ya. Kita milih, yang penting ketika menaruh sebuah objek atau aset itu kita kunci dulu. Kita kunci. Misalnya ini biar tampilannya full kayak gini. Mau misalnya tadi udah ada perubahan, misalnya kita ingin merubah layarnya, ketika ini kita perbesar kan, maka ini kita atur juga. Kita buka lagi kuncinya ya. Kita lock ulang sesuai dengan tampilan layar yang terakhir ini. Ya. Karena kita rubah tadi. Misalnya ini kita rubah misalnya agak besar misalnya. Ini kita buka dulu locknya. Ya. Kita set ulang lagi untuk posisi kameranya. Nah, sampai terkunci kayak gini. Jadi nanti kalau kita tampilkan, dia akan sesuai dengan apa yang di perubahan tadi. Ya. Oke, itu untuk mengatur dan menaruh asetnya ya. Sekarang kita coba langsung nanti di rumah bisa Bapak Ibu menyiapkan konten ya. Nanti kata Bang Yob tadi ada latihan, jadi nanti ada tugas. Silakan nanti sesuai dengan bahan ajar yang mau dibuat ya atau konten. Nah, sekarang bagaimana cara merender ataupun merubah ini memproses ya menjadi video. Ya kita cari di sini ada tombol-tombol ya, Bapak Ibu ini untuk tombol yang gambarnya publish ini, yang pojok kanan ini. Bisa kita klik. Ya. Kalau ini mau kita kasih logo misalnya ya, ini kalau mau ditambahin logo kan biasanya untuk brand lembaga biasanya perlu tambahkan, boleh juga di sini ya. Misalnya kasih logo misalnya logo MST misalnya atau gambar kita misalnya. Ya, nanti akan muncul di sini. Nah, bagaimana merendernya, settingannya ya, menyeting ini. Karena ini mau kita tidak langsung ke YouTube ya. Misalnya kita mau download untuk di laptop, maka yang kita pakai adalah yang ini, yang paling depan. Nah, di sini ada pengaturan Bapak Ibu. Yang pertama untuk format video. Ini banyak formatnya, bahkan bisa untuk berupa PNG juga bisa, bukan video. Tapi kan yang kita inginkan adalah video ya. Ada WMV, ada MOV, dan AV. Ya, untuk recommended ya yang WMV ya. Kalau ini biasanya agak besar videonya. Jadi Sparkle ini hasil renderannya memang videonya, hasilnya itu agak gede ya. Makanya nanti perlu kita handbrake atau kita kecilkan ya, kita padatkan, ada software nanti saya kasih ya
untuk bagaimana video tetap berkualitas tapi kita perkecil, kita press ya, kita padatkan. Jadi misalnya 2 giga bisa jadi 100 megabyte gitu. Ya, misalnya 70, kemarin saya nyoba yang video yang punya saya buat itu 76 megabyte hasilnya dari Sparkle asli. Ketika saya kecilkan, saya kasih namanya handbrake ya, ini gambarnya kayak jus ini buah ini. Maka dia tinggal kecil sekali, tinggal 4 MB gitu ya, sangat kecil. Tapi kualitasnya masih bagus. Jadi kita pilih yang WMV aja. Ini juga video juga, QuickTime, AV juga. Tapi yang enggak berat ya, yang sedang yang ini ya, paling ringan, WMV. Ya, ini kita tunggu prosesnya. Ini proses render. Ya. Dia akan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu seni kita di dalam menuangkan, menyusun gambar-gambar dan konten berupa narasi ya, berupa tulisan, sehingga bisa menarik ya, bisa menarik. Makanya kita nanti coba langsung membuat konten yang menggunakan software Sparkle ini. Itu kita lihat rendernya cepat ini, karena RAM punya saya kan 8, jadi lumayan jarang ngadat ya, enggak nge-lag ya. Kalau yang 4 mungkin sedang, kalau 8 memang ya rada ideal lah ya. Akan cepat sekali kita merender ataupun kalau komputer Bapak Ibu RAM-nya 4 ya juga lumayan, ditunggu sebentar enggak nge-lag ya. Kalau yang 2 yang kadang-kadang sering nge-lag atau sering lemot gitu ya. Tapi masih bisa kalau yang 2 RAM-nya. Saya pernah dulu pas komputernya RAM-nya 2 juga bisa, karena ringan ya video script Sparkle ini. Ya, kita tunggu untuk rendernya ya. Jadi cukup simple sebenarnya bikinnya ini. Tinggal nanti kalau fungsi-fungsi tombol kan tadi sudah bisa semua ya. Saya kira ada di softwarenya ini sudah ada keterangannya. Jadi kita nggak usah belajar langsung pakai, insya Allah bisa. Tinggal nanti Bapak Ibu adalah bagaimana membuat storyline tadi yang di awal tadi ya. Supaya presentasinya ini menarik dan bisa mudah diingat ya dengan gambar, dengan tidak hanya kata-kata ya. Sehingga lebih. Boleh sambil bertanya, Pak? Oh ya, sambil nunggu render ini, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Kita kalau bikin materi di PowerPoint kan per slide ya, Pak ya. Tapi kalau melihat ini, geser, lock, seperti itu kah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menampilkan tabel nggak, Pak? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau untuk tabel yang sudah kita buat ya, jadi tabel misalnya kita bikin tabel di Word atau di PowerPoint kan ada tabel ya. Nah, tabel nanti itu kita import ya, kita jadikan picture dulu ya. Jadi formatnya dibuat picture dulu Bu, di screenshot atau bukan screenshot, pakai ini bisa. Pakai bawaan laptop ini, pakai apa namanya? Ini? Sniping tool ini bisa. Ya. Pakai sniping tool bisa. Misalnya tabelnya kita sniping tool, kemudian kita kirim ke situ bisa. Ya, ini tadi hasilnya langsung hasil ini ya, hasil. Jadi itu Bu. Jadi kalau memasukkan itu kan kayak tabel, kayak gambar yang di luar laptop kan berarti kita mengupload dulu ya. Mengupload dulu dari. Oh ya, terima kasih. Jadi dibuat picture. Meskipun di situ juga ada sih grafik, tapi kan butuh pengaturan ya. Kalau paling cepat ya pakai snapping tool atau dibuat picture, kemudian kita upload ke sini. Ya itu. Baik, ini Pak Agung ada lagi yang tanya nih dari Bu Kaltara Jana, ya, Janainah ya. Untuk mengetik simbol atau
equation ada nggak? Adakah? Oh, ada. Jadi misalnya kalau sering di kayak simbol matematika ya, misalnya kita insert ya, sini kan kita coba cari yang simbol ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada di sini ya. Ketika kita ambil di misalnya sini. Asetnya itu insertnya di ntar kemarin tuh kalau memasukkan simbol ya saya insert ini bentar. Ini grafik ya bentar masukkan saya. Ya, yang kita unduh biasanya sama itu juga misalnya ini. Nah ini harus kita pilih semua ya. Nanti akan simbol-simbol juga akan terinstall semua. Wingding berarti ya, bukan? Iya di Wingding ya, yang font Wingding, yang iya. ada simbol-simbol. Ya. Oh berarti ngambil dari font ya simbolnya ya? Oke. Iya. Jadi harus ngimpor dulu ya? Di sini sudah ada Bu, tinggal dipilih. Kan ya dipilih yang ada unsur-unsur simbol tadi. Ini kan sudah disediakan sama sparkle-nya ya. Nanti yang ada simbol-simbol kita cari di sini. Yang ada simbol itu tuh, tulisan tuh. Ya, berarti kalau simbol bisa, tapi kalau kayak equation, kayak matematik, kayak... Ada juga yang matematika kan ada apa? Nah, kayak seperti kayak kita integral atau apa, apa segala itu. Coba ya, ini ada ini ya. Ini maksud saya ini simbol-simbol saja gitu loh. Untuk kayak kita ngetik 1/berapa begitu kan, akar berapa begitu kan. Akar Ya, dalam ini, per gitu. Kalau nah, di copy paste berarti dari nanti pakai Word snipping mungkin. aja kali aja ya. Ya, kalau cepatnya kalau yang ini pakai snipping aja. Jadi snipping aja. Yang konten yang kita buat kan itu biasanya kan bukan soal-soal yang di sini ya, kan konsep biasanya ya. Kalau konsep kan kayak persamaan integral dan sebagainya itu bisa kita snipping, kita import aja. Tetap tampilnya kayak ketikan ini ya, walaupun gambar nanti dia kayak tampilan tulisannya nanti. Ya, bisa kita pilih nanti. Walaupun nanti dalam bentuk gambar gitu kan, nanti snipping gitu kan. Iya. Ya. Misalnya keluarnya nanti kayak ketikan ya. Iya, bisa ketikan, bisa macam-macam kita atur sendiri nanti. Ya, walaupun nanti misalnya, ya walaupun ketikannya dalam bentuk kita gambar, kita snipping gitu, keluarnya tetap bisa ya. Bisa. Ya, nanti formatnya di save as-nya pakai PNG, makanya pakai PowerPoint itu biasanya kalau saya sering itu pakai di PowerPoint ini untuk media bikin kontennya. Kalau yang paling enak kan PowerPoint ya. Misalnya ini ada tabel ya. Ini kan tabel di PowerPoint tadi kan. Ya, setelah kita taruh di sini nanti kita atur ininya, animasinya apa gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agungkri, terima kasih. Bapak, ini saya sambil bikin ini udah selesai satu tampilan, alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, Pak, tadi kan saya bikin satu elemen, terus tulisan, terus ada gambar. Nah, elemen yang pertama saya bikin nih, Pak, seperti mesin kasir, Pak. Sudah saya setting waktunya. Nah, dia pas geser pertama itu sampai keluar layar, itu bisa kita set nggak ya, Pak? Nah, iya betul, Bu. Jadi tadi kan, kenapa kok keluar layar atau di luar itu, karena tadi pertama ya, kan setelah kita masukkan semacam ini, supaya kita tampilannya sesuai yang kita inginkan kayak gini ya Bu ya. Pertama pas bikin gini mungkin betul ya, tapi kadang sering lupa ini, kita kunci dulu Bu, ini dulu. Supaya nanti ketika ditampilkan, keluarnya persis semacam ini. Kalau nggak kita kunci posisinya, kameranya ini apa, di papan ininya, sketnya itu nanti akan bisa keluar dari layarnya. Jadi kalau kita kunci ya ini kita klik dulu ini kan.
Iya, dia Pak awalnya udah di tengah Pak, udah Terus di kita kunci, tengah. Bu. Gambar. Kita kunci. Iya, waktu dia skate pertama tuh kan Pak dia di tengah. Terus pas mau muncul elemen berikutnya kan dia geser tuh Pak. Jadinya ke sudut atas hingga nampak cuma ujung gambarnya aja gitu Pak. Bisa kita set nggak Pak ya supaya gesernya jangan terlalu jauh gitu. Ya. Atau Bisa Bu. Videonya. Enggak, bisa. Jadi misal kayak gini ya, ini kan tampilan pertama yang gambar komputer ya, gambar laptop tadi, kan. Pak, Ini kan ya. supaya tampilan yang selanjutnya itu tidak jauh-jauh. Berarti nanti misalnya ini ya yang kayak gambar logo MST ini kan. Supaya dia tetap di sini, nggak kemana-mana. Maka setiap kita ganti layar yang kedua, berarti kan perlu kita cek ini loh. Kita on-kan lagi ya, belum kita buka kuncinya ya, kita atur dulu sesuai dengan. Ya, boleh. Terus kita kunci lagi, klik gitu. Nih, yang paling pojok. Maka dia akan bisa mudah kita kendalikan layar. Misal kita mau geser gini ya. Kita geser ini, kita kecilkan ini, kita biar ini tampil ya, misalnya bisa keluar sesuai yang kita inginkan. Misalnya gini keluarnya ya nanti. Misalnya ini. Nah, maka ketika ini kan tadi pengaturan yang lama tadi kan nggak kayak gini, maka kita klik slide yang gambar apa ini, kemudian kita buka lagi kunciannya tadi supaya kan ada perubahan nih tadi. Nah, kita kunci lagi. Nah, dengan pengaturan yang posisi yang terbaru yang sesuai layar ini. Termasuk ini apa? Gambar hewannya ini. Tadi kan mesti ada perubahan, maka kita buka dulu kuncinya yang sebelah pojok sini. Kita setting ulang, kunci lagi layarnya supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan di layar ini. Ya. Oh, coba ya, Pak. Jadi ini kan, coba kita lihat ini. Tadi dengan settingan baru ya. Nah, kayak Bapak kan gambar laptopnya itu kan Pak, jadi tinggal cuma sisa keyboardnya aja tuh Pak. Masih enak dilihat. Kalau punya saya ini tadi mesin kasirnya jauh banget Pak ke ujung kiri atas gitu. Jadi cuma tinggal sedikit. Berarti iya makanya ini dikecilin gini Bu, dilihat ini ya. Kan ada zoom in, zoom apa dikecilkan lah. Ini kita lihat tadi lompatnya kemana itu. Ya kok bisa terlempar jauh. Oh gitu. Ya. Ini kan dilihat bentar ya, Pak. Secara umum dulu. Oh, terlempar ke sini berarti ini digeser di sini misalnya ya. Kok terlempar jauh ke sini misalnya ini ditata dulu. Dikecilin. Oh, Pak munculkan garis birunya itu gimana, Pak? Ini otomatis kalau ini Bu, ini hanya penggaris untuk biar gambarnya itu. Saya nggak ada, Pak. Ya. Posisi. Ini untuk di saya nggak ada, Pak. Ini untuk mengetahui misalnya biar sinkron. Apa mungkin yang punya Ibu yang trial atau yang sudah ini? Trial ada nggak ya? Iya Pak, yang trial. Oh, mungkin trial ya. Nanti gampang lah Bu. Ini oh iya. Nanti ada versi yang tengah-tengah ada. Gimana Bu? Iya. Nah tuh Pak, kejauh gitu jadinya. Ya, ini kan kalau di scroll pakai mouse bisa atau pakai ini Bu. Ini. Atau kalau ingin tampil semuanya ini, ya ini. Ini yang fit to screen ini, paling pojok ini loh. Nah, terus kalau misalnya lempar jauh misalnya. Nah ini kita cari lagi, kita atur lagi di layarnya yang sesuai. Kalau ada perubahan, setiap perubahan kita cek dulu ini Bu, kita buka di layar ini, kita kunci lagi biar nggak lari-lari. Iya baik Pak, saya coba dulu. Terima kasih Pak. Berarti bisa kita set ya Pak sebenarnya ya? Bisa. Kalau ya, terima kasih Pak Agung. Baik, siapa lagi yang mau tanya nih? Ini dari tadi Bu Ina Enco udah angkat tangan ini. Mau nanya apa nggak Bu Ina? Silakan Bu. Silakan Bu Ina kalau mau tanya. Mau tahu? Ya, atau yang lain mungkin mau nanya, monggo, silakan. Ini ternyata bukan per slide ya, dia langsung satu halaman besar, seperti Frenzy kalau saya lihat. Seperti Frenzy, jadi galeri kemana gitu.
ya. Oh ya, nah itu yang tadi saya tanyakan, berarti bukan per slide ya, tapi Ya, per objek itu. Ini objek-objek ya, urutannya aja, urutan. paling di lock ya, di lock Ya, di baru lock. kita bikin lagi. Karena dari sini sampai ke arah sini ini berarti menunjukkan urutan aja. Misal kita ganti urutannya bisa ini kita geser. Misal kita geser ya, kita pingin ini urutannya keluar di sini. Atau ini nanti tampilannya yang ketiga ini. Ini kan urutan objek tampil di layar ini. Tapi kalau kita lihat di video yang lain di YouTube ya, tampilnya seperti per slide ya Pak ya? Itu efek aja sebenarnya. Itu kan efek karena dia mengurutkan objeknya mirip per slide. Jadi dia akan geser semacam ini. Nah, geser. Kalau kita pengen kok kemana ini, kita kembalikan aja ke layar fit to screen ya. Nah, biar balik ke sini. Nah, itu efek aja, Bu. Bisa kita kesannya zoom gini juga bisa. Nge-zoom gini. Nah, gitu. Jadi seakan-akan masuk ke dalamnya bisa. Atau geser ke samping kiri, ke kanan, dan sebagainya. Kalau ini kan lebih leluasa, tidak dibatasi oleh slide layar ya. Jadi ini lebih bisa seninya masuk nanti. Jadi mau nanti keluar dari mulut, misalnya ini dari sini keluar di sini ya, ini dijadikan layar gini juga bisa. Backgroundnya ini dijadikan layar, gambarnya jadi layar ini. Tapi jangan lupa ini di lock ya, dikunci dulu, dibuka kunci yang lama, di lock ulang. Karena nanti tampilannya kan nanti kayak gini. Ya, ini bisa kita percepat sini. Ini fungsinya untuk memajukan layarnya, objeknya ini. Nah ini. Nah itu. Jadi efeknya antar objek sangat fleksibel sekali di sini. Tidak terbatas dengan slide per slide ya. Makanya pentingnya kita membuat storyline tadi, meskipun di kertas, apa-apa yang mau tampil dulu mana, terus mana yang mau diperbesar atau diperkecil, nah itu di sana nanti. Terus ini cara menghilangkan suara juga gampang ini. Misalnya instrumennya kita cukup ada tanda ini, bisa kita ganti ya ini. Ini dari tadi, menampilkan, minta maaf Pak Agung, dari tadi suaranya nggak ada, mungkin belum diaktifkan Pak untuk klik suara di itu Bapak. Tadi ada suaranya dari tadi berarti ini. Halo, tes. Ya, bukan suaranya dari video, suaranya Pak Agung masuk, Ya. Suara videonya nih ada dikasih suara nggak sama Pak Agung tadi? Oh, yang ini ya. Oh, berarti nggak tampil, nggak keluar ini suaranya. Coba. Di kita. Keluar nggak, Pak? Nggak ada suaranya. Oh. Nah, berarti Bapak aktifkan di Zoom-nya, Pak. Di Zoom-nya Bapak paling atas tuh. Paling atas. Coba diklik yang di titik-titik kalau nggak salah ya. Nah, itu diaktifkan. Nah, itu nanti untuk nih. Yang di Zoom ya? Iya, di Zoom. Coba setelannya di Zoom itu. Di sebelah mana, Pak? Coba sebentar, saya... Di stop share ya? Stop share dulu ya? Iya, saya stop share dulu deh. Stop share, coba saya ini. Yang ini ya? Bentar. Misalnya saya ambil ini. Alhamdulillah sudah berhasil ngeloknya. Sebentar. Saya share computer sound. Nah, jadi gini Pak. Begitu Bapak sudah nge-share, nanti paling kanan tuh ada titik 3. Titik 3, diklik. Nanti di bawah itu ada share computer sound. Coba di situ, Pak. Oke. Coba ya. Iya, silakan, Pak. Saya stop. Coba Pak Agung share lagi. Share nanti. Setelah di-share, ambil yang paling kanan tuh ada titik 3. Nah, kan ada pilihan ke bawah tuh. Ini. Ya, itu. Oke. Nah, ini sudah kan tampil ya. Ini di paling kanan, Bapak ke atas di bawah kursornya ke atas, paling atas. Lalu pilih yang titik 3, Pak. Titik 3. Udah. Nah, di bawahnya titik 3 ada pilihan kok share computer sound di situ, Pak. Share computer sound. Nah, ini. Iya. Oke. Nah, sekarang coba Bapak nyalain lagi, insya Allah. Berarti pas saya tadi tampilkan yang presentasi saya nggak ada suaranya. Belum ada suaranya itu, belum masuk itu. Itu yang ini ya. Coba dijalanin Pak. Sekarang. Ini
Nah, ini coba nih. Ini insya Allah udah ada nih sekarang suaranya. Ini baru loading ya. Masih loading, belum Jadi ada nanti suaranya. kontennya bisa nanti di-share di ini Pak, yang YouTube nanti bisa Siap, siap. Kasih link ke saya nanti biar saya share. Pak, alhamdulillah udah berhasil ngelok elemennya tadi. Geser lagi. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nanti pakai template Bu, pakai template. Kalau yang enak itu kalau pakai template yang ada di itu tinggal ganti-ganti aja isinya. Oh iya Pak, alhamdulillah. Tapi kalau pengen kreasi sendiri ya lebih bagus. Kalau pengen cepet-cepetan untuk ngisi materi atau ngajar pakai template diisi aja. Udah langsung. Jadi kita nggak kreasi dikembangkan. Iya ya Bu. Tadi kan Pak kalau kita yang share dan terakhir itu Pak dan simpen itu kan langsung jadi dalam bentuk video ya Pak. Tadi udah saya coba yang WMV. Ya, berarti kalau mau rubah kita balik lagi ke video scribe-nya, ubah dari project yang awal tadi ya Pak ya? Bisa ditambah. Tadi diulang lagi di sini, kembali ke sini. Oh iya, berarti ini kalau videonya nggak perlu yang tadi misalnya kita anggap salah ya hapus aja gitu ya Pak ya, yang video yang udah jadi tadi ya. Ya. Oh iya Dia ya Pak. Kalau sudah dibuat di sini nggak akan hilang sih. Dia akan bermemori terus. Coba yang ini ya, saya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ini yang gambar saya ini yang Bapak Ibu sekalian. Tuh masuk tuh suaranya tuh sekarang baru. Itu pakai GIF ya. GIF bisa GIF ya. Video Scribe Sparkle. Ini suaranya tadi tak isi, suara pakai voiceover itu. Storyline atau alur isi. Ini penting karena ini supaya kita lebih terstruktur dan mudah di dalam membuat video yang nanti. Itu contohnya apa saja yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menyiapkan aset berupa visual dan audio. Ini saya pakai template aja ini. Picture. Template sudah ada yang bentuknya kayak ini, kayak rel itu udah ada. Kita gunakan di dalam video nanti. Yang ketiga. Nah ini suara saya agak kemering-kemering tapi lumayan lah daripada musiknya, tapi ada suaranya lumayan untuk memperjelas isi. Edisi trial. Kemudian yang keempat, memasukkan aset visual. Memadukan semua aset, baik gambar, tulisan, narasi, ditambah seni kita di dalam menyajikan video pembelajaran. Acara ini dipersembahkan oleh MST. Thanks for watching. Oke, siap. Nah kan beda kalau ada suaranya sama enggak kan? Jauh Pak. Iya. Oke. Jadi memadukan banyak unsur ini lebih mudah ya dalam satu, tidak perlu editing video dan sebagainya, cukup di sini. Ya, oke itu Bapak Ibu. Kalau ini tadi suaranya di sini saya pakai ngisi suara sini. Ini. Oh, dubbing itu ya? Kalau iya dubbingnya langsung. Nanti kalau misal kita coba kalau sinyalnya kurang kuat, kadang-kadang nggak mau kadang-kadang ya kalau sinyal. Karena ngisi suaranya di sini tuh. Iya, iya. Oh iya. Oke itu. Bapak boleh tanya lagi, Pak. Halo Bu, gimana Bu? Gimana Bu? Pak, kalau mau nyimpan proyeknya aja tapi belum mau nyimpan hasil videonya gimana Pak? Kalau pilihannya. Belum render maksudnya? Oh, belum render. Ini di langsung close gitu aja. Nanti kan ada gini. Misalnya kita di save sementara ya, render ya. Ini kan kita kasih nama kan, kasih folder kalau perlu atau folder sendiri. Atau ini kalau mau mengirim kemana gitu ya, di laptop, di gitu ya. Ini bisa pakai ini. Isinya tok itu ya. Maksudnya reset ini hasil kerjaan kita itu. Nah, ini dikumpulkan secara. Ya. Kalau kita simpan ini udah bisa, ini diklik gini nanti bisa kita lanjutkan lagi misalnya lain waktu gitu kan ini. Iya Pak. Nah ini kan ini yang tadi yang terakhir. Baik, nih Pak Agung ada lagi pertanyaan nih Pak Agung. Ya gimana Mas? Ada lagi pertanyaan, Pak saya pernah bikin video nih yang tanya Bu Rizkiatul.
Pak, saya pernah bikin video di Sparkle, nah itu gagal render karena durasinya terlalu lama. Maksimal berapa ya biar bisa dirender? Kalau sebenarnya durasi itu tinggal peruntukan kita sih. Sebenarnya kalau secara aturan, bukan aturan baku ya, sebenarnya di dunia video itu kalau yang paling bagus misal kontennya panjang kita potong-potong jadi kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti supaya orang yang audien yang menyimak itu lebih atensinya lebih ya, maksimal 2 menit itu kalau diatur di kaidahnya. Kalau lebih dari 2 menit, misalnya 15 menit, memang lama banget itu ya kalau yang misalnya di atas misal 10 menit, 15 menit gitu kan. Orang melihat 15 menit kayak melihat sket kayak gini kan, ya memang butuh kalau berupa video. Kalau hanya sekedar untuk presentasi di kelas, itu nggak usah kita render, nggak apa-apa. Kita tampilkan aja nih di LCD toh. Ya, misalnya ini cukup ditayangkan di sini aja, diputar di sini. Ya. Jadi itu Bu, kalau maksimalnya itu saya kurang paham. Yang jelas kalau ingin video kita maksimal ya jangan terlalu panjang lah ya. Paling 5 menit itu udah panjang itu. Nanti kalau ada sub materi selanjutnya dibuat terpisah gitu. Ya itu Bu, untuk durasinya. Karena saya belum pernah nyoba sih berapa sampai 30 menit belum pernah saya. Paling ya saya ingin disiplin di patokan itu powerful orang menyerap materi ya paling 2 menit 3 menit lah paling. Nanti kalau ada sub pokok bahasan lain kita bikin lagi yang kedua gitu. Itu Bang Yap. Baik, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu yang mau nanya, monggo silahkan. Ini Bu Rufina bilang terima kasih. Siapa lagi yang nanya ya? Saya pernah bikin video. Ini kenapa suara hilang timbul? Kemungkinan jaringannya Bu Timna. Karena di saya alhamdulillah lumayan stabil. Ya kalau fungsi-fungsi ini sudah ada di sini Pak. Di PPT saya ada ini. Kalau nanti Bapak Ibu biar ini sudah ada nih. Kalau nanti menginginkan bisa ya? Saya. Iya ini sudah ada di sini. Tapi enaknya Sparkle sudah gampang banget ya. Simbolnya fungsi tombolnya kan sederhana di atas. Ada fungsi-fungsi. Baik, ini kalau gitu saya yang tanya deh Pak. Ini sekalian Pak Hanif juga nanya, mas saya Pak Hanif juga nanya nih. Untuk aplikasinya bisa didapat di mana Pak? Nah, Bapak kan sudah kirim linknya. Link itu crack kan? Maksudnya dia sebenarnya yang berbayar tapi kita bikin free gitu ya, dalam tanda kutip. Atau memang link cuma buat koneksi apa yang tadi versi yang tengah ya, tadi trial. yang middle, atau yang trial tadi ya? Ya tadi yang saya share itu karena jadi kalau di Sparkle itu, jadi nanti kita ngunduh yang trial dulu, yang versi 3.5, 3.5.2. Nah nanti itu keluarnya trial ya. Nah nanti kalau kita buat apa istilahnya dibuka ya tadi ada apa namanya sejenis crack itu ya, kita paste di C gitu ya. Jadi nanti bisa lifetime. Jadi meskipun kita online kan atau offline kan tidak akan kena ini karena itu crack bukan ya. Crack itu bisa ke banned ya. Kalau itu kayak memasukkan apa ya? Kayak lisensi apa ya di paste di C-nya itu. Oke, siap. Oke, baik. Siapa lagi yang mau tanya nih? Monggo. Karena ini sebenarnya lumayan mudah, gampang diserap juga karena prinsipnya kan cuman lembaran besar lalu kita kunci jadi layar-layar gitu kan, terserah kita maunya. Gitu kan. Ini persis kalau di PowerPoint kayak Prenzi istilahnya ini. Iya, Prenzi. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau yang sedikit. Oke. Jadi kalau gitu nanti tugasnya apa nih Pak Agung? Ya tadi tugasnya masing-masing menyiapkan konten ajar atau apa ya bahan presentasi yang nanti dikemas dengan video script Sparkle lah gitu.
buat konten, ya. Kontennya bebas, durasinya nggak usah lama-lama. Jadi nanti kalau cara mengecil videonya nanti sudah paham belum? Sudah pernah belum Pak ya dikasihkan mengecilkan, memadatkan video, cara mengecilkan video nanti adalah tips untuk mau Pak, mau. Pakai namanya handbrake, namanya Bapak Ibu. Nanti saya kasih ya. Karena kan di antara ya bukan kelemahan ya, tapi di hasil sparkle ini memang agak besar. Kayak yang saya buat tadi itu kan 76, kemudian setelah saya handbrake namanya. Jadi ada istilahnya handbrake ya. Handbrake itu software khusus untuk mengecilkan video tapi kualitasnya masih bagus. Jadi 78 kecilkan menjadi 4 MB Pak, Bapak Ibu. Jadi lumayan ekstrim itu. Ada dulu yang hasil kayak Zoom kan biasanya giga-giga ya Pak. Pak handbrake hanya tinggal 100 mega Pak. Jadi sangat lumayan ekstrim, bisa 10%-nya berkurang tapi kualitasnya masih bagus. Dengan catatan ini untuk di-share ya, untuk share di media. Kalau ditayangkan di offline di layar itu mungkin nanti bisa sedikit kurang utuh dikit gitu, tapi nggak pecah sih. Nanti saya share nanti untuk nanti termasuk tak kasih tutorial ini bagaimana mengecilkan hasil. Karena nanti kan kita share di WA di WA ya sharing atau di Telegram. Ya di Telegram bisa. Baik, ini kalau gitu nih saya bacakan nih karena sudah tinggal 1 menit Pak Agung ya. Ini untuk tugas PFO 15 buat konten bebas ya. Terus buat video dengan Sparkle durasi minimal 2 menit ya. Minimal 2 menit cukup ya. Oh maksimal 2 menit. Oke. Maksimal nggak usah lama-lama. Oke. Saya ganti. Ya. Berarti minimalnya berapa? 1 menit? Minimal 1 menit? Kalau minimal nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau maksimal itu kita berlatih membuat konten yang 1 menit lah Pak. Oke, 1 menit lah Pak. Minimal. 1 menit boleh lah. Oke, ya, Instagram 1 menit ya. Oke, makin pendek padat makin bagus. Ya. Oke. Sedep Pak. Nah itu jadi minta maaf ya, ini minimal 1 menit bukan 2 menit ini. Ya, oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu, karena ini tugas ini menyangkut nanti pembuatan sertifikat. Karena saya juga maunya sih tetap harus sertifikat yang kita buat ini benar-benar berlaku ya. Jadi acara kan cuma 90 menit. Ya. Tugasnya ini nanti kita hitung 2 JP. Acaranya kita hitung 2 JP, 80 menit artinya dianggap. Lalu ininya dibikin 2 JP. Cuman ada beberapa usulan dibikin jadi 5 JP, 1 PFO. Ya, ini masih akan kita rembukan. Kalau 1 PFO 5 JP berarti cuma perlu 6 kali ya, 6 kali 6 kali PFO sudah ada sertifikat ya. Atau mungkin kita anggap ini 1 pertemuan kita bikin 1 PFO itu 4 JP. Berarti harus 8 kali. Nah, ini saya mau tanya, Bapak Ibu lebih milih yang mana nih? Mau milih 1 PFO dianggap 4 JP atau 1 PFO dianggap 5 JP, Bapak? 4 aja, Pak, biar genap. Oh, 4. 4 berarti 8 PFO lo baru dapat 1 sertifikat. Gimana? Bapak Ibu milihnya yang mana? Nggak apa-apa? Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, boleh kalau gitu. Ya, saya sih nanti gini aja Bapak Ibu ya. Ini saya kan coba nampung usulan dari Bapak Ibu ya. Sertifikat akumulasi itu dapat setelah 8 kali atau setelah 6 kali atau setelah 7 kali. Yang jelas saya sendiri dari kemarin pengen rapat ini. Kemarin udah ada yang tanya, ini sertifikat kapan keluar? Sertifikat kapan keluar? Lah, saya sendiri mau ngumpulin teman-teman ini susah, Bu. Memang sibuk semua. Jadi kemungkinan besok atau lusa baru bisa kita rapat lagi sama teman-teman. Nah, nanti kita putuskan berapa setiap sertifikat itu setelah berapa kali ketemu. Karena kemarin ada yang bilang 1 PFO sudah bisa keluar 32 JP lah. Logikanya gimana? Saya belum nggak masuk itu. Kalau logikanya 1 ketemu kan cuma 90 menit, tugas lu cuma sekian. Lo kita buat laporan 32 JP itu gimana caranya? Saya masih belum tahu itu. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu. Saya mau tanya, pilihannya mana? 1 sertifikat 6 kali PFO atau 8 kali PFO? Ayo, monggo silakan diajukan sekarang.
Enaknya yang mana? 6 aja. 6 ya? Iya, betul. Buat Oh, saya yang 6. Wah, banyak yang milih di sini 6 ya. Oke. Tugas dikirimkan. Oke, tugas dikirim ke email mst2020oke@gmail.com. Ini nanti untuk tugasnya dikirimnya ke email ini ya, ke email ini. Dan tugas ini kita kasih mulai dari yang PFO 15 ini, ya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tapi boleh tanya, boleh Ya, tanya. boleh. Tugas ini diberikan untuk peserta yang hadir saat ini atau untuk seluruh anggota MST? Cuma yang hadir dong, Bu. Cuma yang hadir, kan nanti kita juga bertanggung jawab sama Tuhan juga ya, sama pemerintah Oke, juga. sip, betul. Ya. Saya setuju, Pak. Terkadang Bapak suka share di grup. Loh, tetap saya share juga di grup, grup. Cuma nanti Ya. kan ada absen, Bu. Nah, absen Oh, itu untuk yang nentuin, oh ini berarti ikut, gitu loh. Ya. Oh iya. Karena kita Siap. bertanggung jawab juga ke pemerintah, Bu, biar nanti kualitasnya benar-benar bagus, ya. Dan MST ini juga nggak disembarangin. Kedua, tanggung jawab juga ke Tuhan, jangan kita ngarang-ngarang juga gitu. Nah, karena saya tahu juga untuk membuat, kan Bapak Ibu juga perlu waktu. Ya paling kita bermainnya yaitu satu tugas itu kita bikin 2 atau 3 kali 3 kali JP. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu atau usulan? Monggo. Tugas ini paling lambat kapan, Pak? Oke, ya yang jelas kapan Pak ya? Yang jelas sebelum PFO ke 16 lah. Iya, benar Pak. Benar Pak. Sebelum PFO ke 16 jadi nggak ngeberatin ya. Ya, Nah, jadi betul. Terima kasih. sebelum PFO 16 sudah dikirim. Jadi nanti Bapak Ibu yang monggo, pokoknya asal ada di absen, ada tugas, berarti bisa dihitung. Ya sudah ada poin kredit gitu loh. Ya. Nanti Bapak, iya. yang kemarin saya pernah ikut kan belum tahu rules-nya begitu ya Pak. Yang master itu saya ikut, terus saya sampai habis juga saya kerjain tugasnya, tapi nggak saya setor Pak. Itu gimana? Nggak masalah. Ini mulai kita mainkan yang untuk tugas mulai PFO 15. Oh, untuk baik. absen Bu, untuk absen Bapak Ibu baru mulai mainnya itu PFO 13. Ya. Oh, Karena 12 ke bawah tuh memang kita belum buka absen, belum membuat sertifikat juga. Jadi sertifikat ini baru kita buat 13 ke atas, dan itu pun tugas baru kita buat PFO 15. Minta maaf Bu ya tambah sulam, karena kita ini menjalankan ini terus terang cuma dengan semangat berbagi aja ya. ya. Oke. Asik. Baik, ya Bapak Ibu terima kasih. Ini kalau udah nggak ada usulan lagi, apa ada usulan lagi? Nggak ada? Udah boleh live ya Pak? Oke, kalau nggak ada, ya saya terima kasih. Terima kasih buat Pak Agung ya. Nanti kita share semuanya, baik itu kirim email tugas dan sebagainya. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang salah, itu mulai saya. Kalau ada yang benar itu semuanya hak dari Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan live, yang mau live monggo. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Bu. Kalau ada yang nggak jelas boleh japri. Nah itu. Baik banget Pak. Saya Iya, japri duluan. siap. Oh boleh. Japri Mau lewat yang edisi free ya. Oh, boleh japri nih Pak ya? Boleh, silakan japri itu. Oh, Pak Ketua harus siap melayani semua. Nah iya, Pak Ketuanya lo Pak Agung ini. Saya sih cuma pendobrak aja saya. Provokator ya Pak ya. Provokator saya nih. Aduh, tapi habis udah diprovokasi ditinggal nggak enak juga ternyata ya. Sungkan saya. Oke. Bang, nanti aja kita rapat di pengurus untuk yang versi. Jadi kan pelatihan kan kayak gini kan hanya untuk pengenalan ya, Pak, introducer. Benar. Nanti kalau yang lebih lagi yang nanti bisa kita share juga softwarenya yang versi itu, yang versi satunya, yang tengah-tengah. Ya, siap Pak. Iya. Ya. Saya tunggu dari rapat lagi kita kapan Pak? Besok apa lusa nih? Besok malam lusa aja Pak, malam minggu lusa. ya. Udah lusa ya? Iya. Oke, Bu Fajri lusa, Bu Fajri mana Bu Fajri masih ada nggak? Bu Fajri lusa ya? Udah di share ya? Oke, siap. Udah. Oke, siap. Oke. Makasih Bapak Ibu. Iya, ada lagi masukan? Yang medium, yang menengah itu di mana Pak? Japri aja. Nanti nggak dikira saya Oke, silakan.
Sudah cukup ya? Dulu ya Pak ya. Oke, sama-sama. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.